Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi jurus perbankan hadapi Corona. Pak Catur, nah ini perbankan sudah mulai melakukan restrukturisasi sebagaimana arahan OJK dan pemerintah OJK memberikan insentif. Ini bagaimana pelaksanaan di BRI? Terima kasih. OJK sudah mengeluarkan ketentuan ya di POJK nomor 11 tahun 2020, khususnya tertuang di, kalau nggak salah, pasal 2, pasal 4, yang mengenai bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang berdampak. Dan kalau nggak salah di butir 5 itu ada penjabaran butir 4 ya. Nah, harus memenuhi kriteria. Saya kira itu Pak Heru ya, di poin-poin itu ya Pak ya, di 3-4-nya itu Pak ya, bahwa bank harus mulai pedoman di POJK itu. Nah, dengan ada itu maka tentunya bank atau dalam ini BRI telah melakukan, satu adalah memetakan nasabah yang terdampak. Jadi kita sudah melakukan pemetaan nasabah terdampak, kemudian menetapkan kategori nasabah dan menetapkan skema relaksasi yang dibutuhkan. Tentunya berpedoman pada ketentuan tadi disampaikan oleh Pak Heru bahwa penilaian adjustment dikembalikan kepada bank. Nah, inilah kita dalam melakukan pemetaan, kemudian menetapkan kategori, ini disesuaikan dengan kriteria yang dibuat oleh bank. Kemudian kita melakukan restrukturisasi sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Nah, kita telah membuat skema ya untuk skema restrukturisasi untuk dari berbagai macam segmen, mulai dari segmen mikro, kecil, dan retail. Di sini ada beberapa parameter yang menyangkut kepada berapa penurunan omset dan lain-lain. Kemudian juga ada skema yang kita buat untuk segmen konsumer. Segmen konsumer juga sama, ada skema-skemanya. Kemudian juga ada segmen korporasi. Nah, jadi di sini kita yang disampaikan tadi oleh Pak Heru bahwa kita benar-benar menyeleksi, melakukan penilaian terhadap nasabah-nasabah yang kira-kira layak dilakukan restrukturisasi. Sampai dengan tanggal 30 April, BRI sudah melakukan restrukturisasi kepada 1,2 juta debitur dengan total bagi debit yang direstruk sekitar 85 triliun. Ini jumlah yang besar dan kami harapkan nanti semua proses restrukturisasi yang ada di BRI akan kita selesaikan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki sampai dengan bulan Juni kita akan selesaikan. Tetapi di dalam kondisi namanya semuanya boleh, kita dalam kondisi ada yang turun, tentunya ada segmen-segmen atau sektor-sektor yang masih tumbuh, ya, di mana sektor-sektor penghasil pangan, ya, ini masih tumbuh. Nah, di dalam kondisi seperti ini, sektor kita segmen mikro untuk bulan April saja, 1 bulan kita bisa merealisasi sekitar 10 triliun, kita merealisasi kredit yang kita tujukan kepada sektor-sektor pertanian, sektor-sektor yang kurang terdampak terhadap COVID ini, sehingga kita harapkan semua sektor produksi kebutuhan dasar bisa untuk mencukupi masyarakat. Dari 10 triliun tadi, separuhnya adalah merupakan skim kredit usaha rakyat. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan mengenai restrukturisasi yang dilakukan oleh BRI. Nah, khusus KUR tentunya model restrukturisasinya mengacu kepada ketentuan yang sudah tertuang di dalam Permenko Perekonomian. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. 1,2 juta 85 triliun itu berapa persen yang mikro, kecil, menengah atas, menengah dan korporasi kalau bisa? Kalau dari jumlahnya itu yang mikro kecil ya itu hampir 1.100.000 Pak yang untuk mikronya. 1.100.000 debitur yang masuk kategori mikronya. Dalam nilai? Nilainya saya cek lagi nih nilainya. Tapi tidak jauh dari itu lah, karena memang ini kita mungkin sekitar 70-an lah Pak, sekitar 70 T-an lah. 70 T ya. Ya. Bagaimana di Bank Negara Indonesia, BNI, Pak Rian? Oke, Bang Primus, kami di BNI sudah melakukan semacam
preliminary assessment itu di awal Maret. Kenapa demikian? Karena ketika COVID-19 ini sudah keluar dari daratan Cina ke berbagai negara dan kemudian masuk ke beberapa negara Asia dan termasuk juga ke Indonesia, itu sekitar akhir Februari, maka kami sudah lakukan pre-assessment dan kami di BNI sudah secepat mungkin membentuk semacam task force ya atau satgas yang khusus untuk menangani proses restrukturisasi untuk debitur-debitur yang betul-betul terdampak oleh COVID-19 itu di tingkat pusat, kemudian juga dilakukan diseminasi di tingkat kantor wilayah sampai dengan di sentra-sentra kredit menengah maupun sentra kredit kecil, dan itu going forward masih berlangsung sampai dengan hari ini. Yang kedua, kita merefer kepada PUJK terkait dengan relaksasi restrukturisasi kredit terdampak COVID, maka guidance yang kita buy-in atau kita pedomani yaitu bahwa satu, melalui due diligence yang kami lakukan per debitur, kami meyakini bahwa debitur itu betul-betul memang terdampak oleh COVID-19, bukan karena katakanlah salah urus atau mismanagement atau lain sebagainya. Dan itu betul-betul terdampaknya tentunya setelah pandemi COVID itu masuk ke Indonesia. Yang kedua, kita juga lakukan assessment bagaimana riwayat daripada debitur tersebut. Kita lihat rekam jejaknya, track record-nya bagus, kemudian kooperatif, ya, dan yang penting juga terbuka atau transparan, ya, sehingga di dalam proses restrukturisasinya tadi, proses diagnosiknya betul-betul sesuai dengan kondisi objektif dari setiap debitur. Nah, karena di sini amat sangat menentukan jenis terapi atau jenis resep apa yang akan diberikan untuk setiap debitur itu sesuai dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh debitur kita. Apakah akan kita lakukan perpanjangan jangka waktu kredit, apakah akan kita tambahkan fasilitas kredit, apakah akan kita reconditioning dan sebagainya. Itu betul-betul teracu atau mengacu kepada hasil diagnostik yang dilakukan oleh teman-teman di remedial dan restructuring terhadap individual debitur. Nah, hal ini kita lakukan dengan baik, dengan pemantauan yang baik. Untuk apa? Betul-betul proses restrukturisasinya itu dilakukan secara profesional, ya. Kalaupun ada semacam judgement atau istilahnya itu penyesuaian, judgmentalnya itu betul-betul berdasarkan professional judgment, sehingga kolaborasi antara bank kreditur dengan debitur itu betul-betul terjalin dengan baik, tidak ada dusta di antara kita, dan kita betul-betul menghindarkan potensi-potensi terjadinya hal-hal yang tidak elok, hal-hal yang tidak baik, atau yang kita kenal dengan istilah adanya moral hazard. Ini dalam nilai berapa, Pak? Tadi kalau BRI 1,2 juta debitur yang mengikuti restrukturisasi. Nggak sebanyak BRI, karena BRI kan memang profil customer-nya most likely kan lebih banyak ke UMKM. Kita nggak sampai segitu, yang ada sekitar ratusan ribu, ya. Dengan total loan yang direstructure ya ada sekitar puluhan juta, angka indikatifnya mungkin 40 sampai 50 triliun, ya, dan itu masih terus dalam processing karena eskalasi daripada dampak COVID-19 ini masih terus bergulir, dan kami hampir yakin mungkin teman-teman bank lain juga sepakat kalau kita mengacu kepada hasil rilis Badan Pusat Statistik tadi siang jam 11, di mana pertumbuhan kita untuk kuartal 1 jauh di bawah perkiraan kita yang hanya 2,97%, dan semua faktor-faktor pertumbuhan ekonomi kita betul-betul menurun secara dramatis. Kok kami meyakini jangan-jangan di kuartal kedua ini nanti akan ada mungkin tambahan lagi potensi debitur yang harus di-restruct. Karena apa? Karena tadi cerminan daripada PDB kuartal 1 begitu buruknya. Estimasi kita bisa tumbuh 4,3%, ternyata realisasinya hanya tumbuh 2,97%. Dan untuk beberapa kawasan tertentu, yaitu sebagian di Sulawesi, sebagian Kalimantan, kemudian Papua Maluku dan daerah Bali, Nusa Tenggara, itu pertumbuhan ekonominya jauh di bawah rata-rata nasional yang 2,97. Malah saya masih ingat pertumbuhan daerah Bali dan Nusa Tenggara
itu hanya 0,9%. Nah ini saya kira PR bagi kita di perbankan dalam konteks menyisir kembali ya untuk agar kita di dalam melakukan restrukturisasi ini betul-betul presisi ya, tentu dengan governance yang baik itu betul-betul firm gitu Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak Heru secara nasional Pak? Baik, Pak Primus, saya ingin menjelaskan dulu rasional dari POJK 11 dulu ini. Supaya dipahami bersama ya bahwa POJK 11 itu bertujuan antara untuk memberikan ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus tapi terdampak COVID. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, peraturan ini diharapkan dapat berperan sebagai kebijakan countercyclical untuk dapat menjadi bantalan terhadap dampak penyebaran COVID. Kemudian juga yang terakhir bahwa dengan instruksi ini debitur dapat memiliki ruang yang baik bernapas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan dampak COVID. Saya ingin menekankan juga bahwa antara bank dengan nasabahnya ini kita ingin melihatnya secara balance. Ya. Artinya kita ingin tetap bahwa nasabah atau sektor real itu dapat tetap sehat dan banknya juga tetap tidak terdampak terlalu dalam. Sehingga di dalam POJK 11 kita memberikan ruang yang besar kepada bank untuk menyampaikan skema restrukturisasi yang terbaik bagi bank dan bagi nasabahnya. Karena tidak semua bank itu sama ya kemampuannya untuk menyerap risiko. Kemudian juga debitur-debitur ini juga kan bermacam-macam. Debitur yang di varian tadi tentu berbeda dengan UMKM yang ada di tempatnya Pak Catur. Sehingga kita mengharapkan bahwa betul-betul bank dan kita semua melihatnya balance antara sektor yang tetap sehat dan banknya juga kita harapkan tidak terdampak terlalu dalam. Dan di dalam POJK 11 kita memberikan relaksasi terhadap kualitas kredit. Jadi artinya kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana dengan plafon sampai dengan 10 miliar hanya dapat penilaian kualitas kreditnya memakai 1 pilar. Kalau sebelumnya kita tetap dengan 3 pilar yang sampai 10 miliar, karena yang 1 pilar hanya dengan yang 5 sampai dengan 5 miliar. Kemudian juga penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi. Jadi begitu direstru, kredit itu kita golongan lancar. Kalau sebelumnya kan perlu menunggu 3 bulan, ini tidak perlu, begitu direstru langsung lancar. Dan tentunya juga tidak perlu dibentuk CKPN. Kemudian juga kita, kalau bank mau menyediakan dana tambahan bagi nasabahnya silakan. Dan itu penilaian kualitasnya tidak kita gabung dengan penilaian kredit yang sebelumnya. Ya, tentunya kita melihat ini dengan sangat berhati-hati. Kepada banknya juga kita tadi Pak Rian mengatakan jangan sampai ada moral hazard. Sehingga memang moral hazard atau free rider ini akan kita perhatikan betul supaya itu tidak terjadi. Kemudian target lembaga jasa keuangan ini seperti apa? Ini berlaku bagi bank umum syariah, unit usaha syariah, BPR, kemudian bank pembiayaan rakyat syariah, semuanya bisa memanfaatkan relaksasi ini. Target debiturnya adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak COVID. Nah ini yang penting. Jadi bisa berlaku buat perorangan, korporasi maupun UMKM. Itu kira-kira Pak Primus. Sudah berapa? Nilai berapa tadi yang sekarang ini yang lagi ditangani? Nah, kalau kita lihat, kita melihat bahwa kita punya 101 bank. 74 bank telah mengimplementasikan relaksasi atau stimulus atau restu yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, memang ada bank-bank yang dalam waktu pendek ini terus mempelajari skemanya, kemudian juga menilai debiturnya seperti apa yang terdampak, karena memang mereka antara bank satu dengan bank lain itu berbeda kondisinya. Ada yang debiturnya terdampak gede, karena semuanya UMKM seperti tempatnya Pak Catur, tapi ada juga yang sebagian besar itu korporasi, sehingga dampaknya ini belum nyata. Sehingga memang antara bank satu dengan lain ini masih berbeda kondisinya. Sehingga mereka dalam melakukan evaluasi
juga tentunya tidak sama antara satu bank dengan bank lain. Tapi kita melihat dari waktu ke waktu respon bank itu bagus, artinya mereka secara proaktif mendata debiturnya untuk yang terdampak dan mereka proaktif melakukan langkah-langkah sesuai dengan POJK 11. Itu kira-kira Pak Primus. Dalam nilai berapa Pak? 74 bank ini Pak? Nah, ini angkanya memang terus bergerak dari waktu ke waktu karena setiap minggu itu bank melaporkan kepada kita. Kalau kita lihat sementara ini 74 bank bagi depannya sudah berapa ini? 1,1 bentar. Ada 405.000 UMKM dan non-UMKM 707,2 ribu. Kira-kira ini bagi debatnya sudah sekitar UMKM-nya. Bentar Pak, ini angkanya ini bergerak terus ini. Ya. Nanti kita sampaikan. Ya. Baik Pak, kita sampaikan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan memasuki sesi terakhir untuk melihat bagaimana lebih jauh kemajuan dari restrukturisasi, apalagi COVID ini belum selesai dalam 1-2 bulan ke depan. Kami akan segera kembali.